Halo, salam Plosa Info. Senang sekali kita berjumpa kembali. Ya, Plosa Info hari ini berada di daerah Jogja sisi timur lagi, yaitu berada di daerah Wedomartani yang lokasinya berbatasan dengan daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman. Nah, hari ini Plosa Info akan mengajak Anda melihat properti yang sangat-sangat menarik, terutama dari sisi lokasinya. Propertinya yang ada di belakang saya ini, dan nanti kita akan lihat detailnya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dulu. Silahkan. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Jadi hari ini kita berada di daerah Wedomartani, di mana lokasi ini berbatasan dengan area Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dan seperti Plosa Info sampaikan tadi, hari ini kita akan melihat properti, yaitu yang berada di belakang saya ini. Ini unggul dari sisi lokasi, yaitu ini seperti kita lihat bersama, ini langsung berada di depan jalan beraspal yang cukup lebar seperti ini. Ini jalan tingkat kabupaten ya, seperti ini. Dan ini bagusnya, ini dekat dengan berbagai fasilitas umum. Kalau ke arah kiri saya, itu ke sana, itu sampai ke kampus Unrio, itu hanya sekitar 1 menit saja. Jadi sampai ke Jalan Tajem. Kemudian di sini lingkungannya seperti ini, depannya masih persawahan. Jadi view-nya sangat bagus, nanti kita lihat bersama. Kalau dari balkon itu juga enak. Kemudian kalau ke arah barat ini, yang ke kanan ini, yang kita lihat bersama, ini bisa sampai ke Stadion Maguwoharjo atau Jogja Bay, wisata waterboom. Jadi Anda tentunya sudah dapat gambaran seberapa bagusnya rumah ini dari sisi lokasinya. Seperti tadi kita sudah lihat lingkungannya. Kemudian ini ke Jogja, dalam artian ke kota Jogjanya, itu juga masih cukup dekat, relatif cukup dekat, yaitu hanya sekitar 20 menit saja. Itu tentunya sangat terjangkau. Nah, sekarang kita lanjut ke review ini ya, lihat rumahnya. Ini adalah bangunan tipe 140, bangunan 2 lantai. Jadi saat ini sudah dibangun 2 unit. Nah, rencananya di sini akan ada total 6 unit nanti, tapi bertahap ya membangunnya. Ini tahap awal ada 2 unit. Ini tipe 140 dengan 4 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Nah, seperti ini. Kali ini kita akan reviewnya 1 unit yang berada di posisi hook ya, seperti kita lihat bersama. Jadi unit pertama ini posisi hook, dia menghadap ke arah selatan dan juga dapat jalan ke sisi timurnya. Nah, yang di sebelah timur ini, yang di sini itu adalah area carportnya. Jadi carportnya ini ya lewatnya samping, jadi lewat jalan yang di sini. Ini seperti ini. Ini salah satu keunggulannya adalah dari sisi carportnya, di mana carportnya ini cukup untuk 2 mobil. Jadi tentunya ini adalah sebuah keunggulan. Jadi kalau Anda punya 2 kendaraan, 2 mobil, bisa dua-duanya parkir di carport ini. Dan ini sudah dilengkapi dengan pagar seperti ini, ya, pagar warna hitam. Kemudian area carport juga di sini sudah dilapisi dengan keramik ya, keramik bertekstur. Nah, ini seperti ini, cukup luas, dan bagusnya juga ini sudah dipasang kanopi. Ini tadi bagian carportnya. Kemudian di samping carport ini, di sebelah sini adalah area taman. Jadi rumah ini kan menghadap ke selatan. Jadi untuk carportnya lebih di area samping dan lewat gerbangnya, gerbang samping. Nah, ini bagian depan, ini bagian taman sudah ditata cukup cantik ya, perpaduan rumputnya dan juga beberapa tanamannya seperti ini, dan juga ada sentuhan beberapa ini batu koral warna putih. Jadi cukup cantik dan cukup luas dari sisi sana sampai sebelah sini area tamannya. Nah, ini kemudian di sini itu juga ada gerbangnya sebenarnya. Jadi kalau Anda mau terima tamu, kemudian ini ya. Nah, ini jalan kaki keluar masuknya lewat sini seperti ini. Kalau misal
terima tamu itu lewatnya sini. Yang di samping tadi hanya untuk kendaraan ya, area carportnya di situ. Ini bagian depannya. Jadi ada 2 gerbang. Nah, sekarang kita bergerak ke area sini ya, ke area terasnya. Bagian teras di sini kita lihat bersama ini sudah dilapisi dengan granit warna krem. Masih ya cukuplah kalau mau diletakkan 1-2 kursi kecil mungkin ya. Itu untuk santai-santai itu juga masih bisa. Ini bagian terasnya minimalis lah ya. Kemudian ini atasnya, atap dari area terasnya kita lihat bersama. 1 lampu di tengah. Nah, ini seperti ini. Kita lihat berikutnya, ini area pintunya. Area pintu utama di sini ini ya cukup luas ya, cukup lebar. Jadi ini ada 2 daun pintu. Untuk daun pintu dan juga kusen-kusen ini dari kayu jati dengan finishing yang cukup halus. Ini ada 2 bagian daun pintu, yang satu besar, yang satu ini kecil. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau dibuka dua-duanya ini jadi pintunya lebar. Jadi cukup bagus. Baik, sekarang kita review bagian dalamnya ya. Namun Pelosok Info sampaikan terlebih dahulu bahwa ini saat ini masih proses finishing, jadi beberapa detail itu belum selesai dikerjakan. Jadi mungkin masih beberapa bagian nanti masih agak kotor, itu harap maklum ya. Yuk kita lihat dulu. Yang penting ini nanti sudah kelihatan akan seperti apa. Begitu masuk ini ada ruang tamu. Ruang tamu cukup luas ya di sini. Lantai sudah full granit semua, dari bagian depan, atas maupun bawah sudah full granit. Ini bagian ruang tamunya. Ini kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat bersama dulu. Tata ruangnya di sini cukup bagus. Nanti kita akan lihat lebih detail ya. Jadi di sini yang di bawah ini ada ruang tamu, ruang keluarga cukup luas, dapur. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat ke sini dulu. Jadi ke bagian ruang tamu ini tadi untuk pencahayaan ini ada 2 jendela ya. Ada 2 jendela. Ada 2 jendela di kanan kiri pintu seperti lihat bersama. Kemudian ventilasi ada beberapa lobster di atasnya. Dan itu sudah dipasang streaming itu supaya serangga-serangga nggak bisa masuk. Nah, kita lihat area plafonnya. Plafonnya cukup cantik, ada variasinya. Ada variasinya, jadi tidak hanya sekedar polos ya, tidak hanya sekedar polos. Jadi ini tentunya bagus. Nih, seperti ini. Plafonnya. Penataannya dari plafon di area ruang tamu, ruang keluarga maupun dapurnya sangat cantik. Selanjutnya tadi setelah di ruang tamu di depan situ ini langsung nyambung ke, jadi bentuknya L gitu ya. Ini area ruang keluarga dan juga bisa untuk ruang makan dan nyambung dengan area dapur. Nah, ini kita lihat bersama. Ruangan di sini sangat luas, sangat lapang, jadi sangat fleksibel kalau Anda ingin menata ruang sesuai kebutuhan Anda. Jadi kalau Pelosok Info mengusulkan ya memang di situ tadi ruang keluarga, ruang makan dan juga area dapur. Nah, ini dapur juga cukup luas, jadi fleksibel juga. Kalau Anda suka masak-masak, ini banyak peralatan juga bisa masuk di sini. Nah, di sini dapurnya seperti ini, kemudian wastafelnya di sebelah sini. Ya, seperti Pelosok Info sampaikan tadi ya, bahwa ini memang secara detailnya, beberapa detailnya itu belum selesai untuk pengerjaannya, jadi masih kondisi seperti ini. Dan kemudian di sini kita lihat bersama, ini juga bagusnya, ini ada pintu samping. Jadi area dapur dan juga ruang keluarga di sini itu ada akses dari luar. Jadi keluar masuk itu bisa lewat pintu samping. Ini nyambung ke area carport tadi. Nah, ini tentunya kan juga sebuah keunggulan. Nah. Kemudian di lantai 1 ini itu ada 2 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Kita lihat satu persatu. Kamar tidur pertama itu ada di sini, di samping saya ini. Jadi di depannya ruang keluarga itu ada 1 kamar tidur di sini. Kamar tidur cukup luas, ukuran 3x3,5, lantai full granit, warna krem seperti ini.
Kemudian untuk pencahayaan di sini ada di sisi depan, dan ini view-nya area taman. Nah, seperti ini view-nya area taman. Untuk kusen-kusen ini dengan kayu jati dipadu dengan kaca hitam. Nah, kita ke atas itu ada 2 loster untuk ventilasi udaranya supaya lancar. Kemudian area plafon di sini. Dan kita lihat bersama di sini untuk instalasi kelistrikannya, kalau mau dipasang AC juga sudah disediakan. Ini area plafonnya. Ini masih dalam tahap pengerjaan ya. Seperti ini. Ini untuk kamar tidur yang pertama. Kita lanjut ke kamar tidur yang kedua yuk. Kamar tidur yang kedua itu berada di sisi sebelah sini, sebelah kanan, jadi sampingnya ruang tamu. Dan ini bagusnya pintunya semua menghadap ke samping ya, jadi tidak menghadap ke area ruang tamu, jadi ada privasinya. Nah, ini kamar tidur yang kedua, yuk kita ke sini. Kamar tidur yang kedua ini ukuran lebih besar, jadi ukurannya 3x4, lantai sudah sama, full granit juga, warna krem, ukuran 60-60, dan ini pencahayaan juga sama dengan yang kamar pertama tadi. Itu menghadap ke area taman ya, menghadap ke area taman. View-nya area depan, area taman, kita lihat bersama. Kemudian untuk ventilasi udara juga sama dengan yang sana tadi, ada 2 loster di atas jendelanya. Bergerak ke atas sedikit, di sini juga sudah disediakan instalasi kelistrikannya kalau mau pasang AC. Area plafon juga sama. Ini dengan gypsum ya, dengan gypsum, kemudian 1 lampu di tengah. Untuk di dalam ruangan-ruangan ini, untuk plafonnya itu tanpa variasi. Nah, kemudian untuk kamar tidur yang ini adalah kamar tidur utama, di mana ini ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya ada di sebelah sini, nah, di sini. Dan ini juga bagian yang belum selesai dikerjakan ya. Jadi ini untuk pintunya belum dipasang. Kita lihat bersama di sini untuk kamar mandinya. Kurang lebih seperti itu. Untuk perpaduan warnanya lebih ke arah abu-abu dan krem ya. Kloset dengan kloset duduk, dilengkapi dengan shower yang cukup bagus. Dan dindingnya full keramik sampai atas. Dan berbunga-bunga ya, keren, cantik. Dan di sini juga ada instalasi kalau Anda mau pasang water heater, itu juga sudah disediakan. Jadi ini tentunya juga sebuah keunggulan. Ini berikutnya yang berada di lantai 1 ini kita lihat bersama, itu ada kamar mandi. Jadi di sini ada 2 kamar mandi, tadi yang di dalam 1, yang 1 di luar di sini. Kamar mandi di sini menggunakan space area bawah tangga seperti kita lihat bersama. Dan ini juga bagian pintunya juga belum terpasang, areanya juga belum dibersihkan. Jadi memang ini pengerjaan belum selesai. Yang di sini juga dengan kloset duduk dilengkapi dengan shower. Untuk pewarnaan keramik modelnya itu juga sama dengan yang tadi. Di sini juga full keramik ya sampai atas. Ini untuk kamar mandi yang kedua. Kemudian yang berikutnya di sini bagusnya juga kita lihat bersama di bagian luar, di depannya kamar mandi itu disediakan juga wastafel. Jadi kita lihat bersama di sini ada wastafel kecil. Ini sangat berguna kalau kita hanya pengen cuci tangan, itu cukup di sini, tidak perlu masuk ke kamar mandi. Nah, ini untuk lantai 1-nya. Berikutnya kita akan lanjut ke lantai 2. Yuk. Lantai 2 itu naiknya lewat sini ya. Jadi di situ tadi ruang tamu, ruang keluarga, ini tangga naiknya ke sini. Nah, untuk area tangga ini di sini lapisannya juga sama dengan granit, kemudian dipadu dengan ujungnya warna hitam, jadi perpaduan warna krem dan warna hitam. Untuk pengamannya ini juga dari besi, bahannya ini juga finishing warna hitam. Jadi perpaduannya krem sama hitam. Yuk kita naik yuk. Oke, kita sampai
ke lantai 2-nya. Namun sebelum kita ke situ, ini kita lihat bersama ada sesuatu yang istimewa. Apa itu? Yaitu ini. Ini lebarnya segini. Jadi area tangganya yang setengahnya, jadi yang separuh ya. Kalau yang bagian bawah tadi standar ya, lebarnya kurang lebih 1 meteran. Yang sini itu segini. Jadi sekitar 1,5 meter. Jadi tentunya ini sangat lebar. Oke, sekarang kita sudah sampai ke lantai 2-nya. Nah, lantai 2-nya di sini begitu dari tangga itu langsung ada ruang tengah. Ruang tengah yang cukup luas. Bisa Anda gunakan juga sebagai ruang keluarga juga, ruang keluarga kedua gitu ya, seperti itu. Ini ruangannya kurang lebih seperti ini. Kita lihat bersama. Masih cukup luas. Kemudian di lantai 2 ini untuk pencahayaan kita lihat bersama ini juga bagus. Ada 2 jendela di samping kanan kiri pintunya dan juga ini area ventilasi udara, ada beberapa loudspeaker di atasnya. Jadi cahaya cukup, sirkulasi udara juga cukup. Ke arah plafon juga ada variasinya seperti yang di lantai 1 tadi. Jadi tidak hanya sekedar polos. Untuk plafon-plafon di area ruang tengah, ruang tamu, ruang keluarga itu ada variasinya. Nah, seperti ini. Yang pertama kamar tidurnya ini ada di samping kanan saya ini, jadi dekat dengan tangga naik tadi ya. Itu di sini. Untuk pintu-pintu semua sama dengan kayu jati dan juga dengan finishing yang cukup halus. Ini kamar tidur yang pertama di atas atau untuk keseluruhan ini kamar tidur yang ketiga. Ruangan 3x3,5, jadi cukup luas juga, lantai granit ukuran 60-60 warna krem. Kemudian untuk pencahayaan di sini ada 2 jendela, modelnya sama dengan yang di kamar-kamar yang lain tadi, seperti ini. Kusen-kusen juga kayu. Kemudian untuk sirkulasi udara juga sama, di atas jendelanya itu ada 2 loudspeaker yang sudah dilengkapi dengan streaming. Ke atas sedikit, di situ kita lihat bersama ada instalasi kelistrikan kalau mau dipasang AC. Kemudian ke area plafon yang di setiap kamar itu tanpa variasi ya. Kalau yang di kamar-kamar itu plafonnya standar, polos seperti ini. Ini untuk kamar tidur yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kamar berikutnya di sini. Nah, kamar tidur yang terakhir, kamar tidur yang keempat itu ada di sebelah sini. Untuk pintu-pintu sama ya dengan yang lain. Kamar tidur yang terakhir ini, ya yang keempat ini. Lantai sudah sama, full granit, warna krem, ukuran 60-60. Kemudian ruangannya ukuran 2,5 x 3,5. Jadi tidak sebesar yang lain, jadi cukup, tapi masih cukup ya. Kemudian untuk pencahayaan di sini juga sama, ada 2 jendela bahannya sama, ukurannya juga sama dengan yang lainnya tadi. Ventilasi udara juga sama, bentuknya sudah dilengkapi streaming. Kemudian instalasi kelistrikan kalau mau dipasang AC itu juga ada. Jadi dalam 4 kamar semua seperti ini. Untuk area plafon juga sama, yang di kamar tanpa variasi dengan 1 lampu di tengah seperti itu. Ini untuk kamar tidurnya. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan yang lain yuk. Tadi kita sudah lihat yang kamar-kamarnya, kita lihat ke di sini. Jadi di samping kamar tidur yang terakhir di sini tadi itu di sini adalah area kamar mandinya. Nah, untuk di lantai 2 ini kamar mandinya hanya 1, tapi bagusnya kamar mandinya yang di sini itu cukup luas. Dan ini pintunya juga belum dipasang ya, jadi belum selesai. Ini di sini kamar mandinya cukup luas seperti kita lihat bersama. Untuk pemilihan keramik, desainnya, motifnya sama ya. Ini di sini juga dengan kloset duduk dan juga shower. Instalasi kalau mau pasang water heater ini juga sudah siap. Keramiknya sampai atas, jadi bagus ya. Semua kamar mandinya itu keramik sampai atas. Area plafon seperti ini. Yang ini plafonnya juga biasa. Kemudian untuk pencahayaan ada 1 ini ya, kaca kecil ventilasi di situ. Ini untuk kamar mandi yang ketiga. Kemudian di samping kamar mandi ini ada pintu. Ini pintu apa sih? Ini adalah pintu menuju ke area luar, di mana ini bisa digunakan untuk mencuci dan menjemur.
Nah, ini area luarnya. Di sini area untuk menjemur ya. Masih cukup luas. Kurang lebih 2,5 kali 2. Jadi masih cukup luas. Ini bisa juga Anda gunakan sebagai balkon untuk santai-santai seperti itu juga bisa. Ini view-nya view ke arah utara ya. Kalau kita lihat ke sana itu kalau pas cahaya cerah gitu, itu Gunung Merapi juga masih kelihatan sedikit-sedikit lah. Seperti itu. Ini view-nya. Jadi view-nya masih bagus ya, masih asri. Nah, ini kemudian ke atas ini masih area terbuka, space terbuka. Di atas di sini itu masih ada water torrent. Jadi water torrentnya ada di atas. Ini areanya terbuka. Oke, kita sampai ke bagian yang paling akhir, yaitu bagian yang Pelosok Info sukai, yaitu area balkon. Jadi di ruang tengah di situ dan di sini ada pintu itu menuju ke area balkon. Nah, di sini Pelosok Info suka sekali. Jadi area di sini view-nya itu yang sangat-sangat memanjakan mata. Jadi view-nya persawahan, udaranya sangat segar. Jadi ya enak sekali lah di sini. Kalau Pelosok Info suka di sini. Mungkin di sini bisa ini letakkan kursi, meja kursi kecil gitu untuk santai-santai di sini sambil ngopi atau kita sambil ngobrol atau sambil baca buku. Di sini sangat nyaman. Nah, ini sekali lagi salah satu keunggulannya adalah dari sisi lokasi, di mana tadi strategis, ke mana-mana itu dekat, namun juga dari sisi lokasi dalam artian view-nya itu sangat bagus. Oke, kita sudah selesai mereview rumah ini. Jadi rumah yang sangat spesial, bangunan tipe 140 yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 125 meter persegi. Posisi hook menghadap ke selatan dan juga timur. Jadi kalau ini kita bersama di sana adalah hadap selatan, dan bangunan ini masih baru, belum selesai bahkan ya, masih finishing di beberapa detailnya seperti tadi kita lihat bersama. Kemudian Anda pasti penasaran dari sisi harganya. Dari rumah yang sedemikian bagus tadi itu dijual dengan harga hanya 1,5 miliar saja. Ya, Anda nggak salah dengar, ini hanya 1,5 miliar saja. Jadi langsung saja setelah ini hubungi Pelosok Info ya di 0821 334 00053. Kita jadwalkan ke lokasi ini, Anda pasti suka, terutama bagi Anda yang sedang mencari rumah yang berada di daerah Jogja sisi timur, dekat dengan Stadion Maguwoharjo, dekat dengan Jogja Bay, dekat dengan kampus Unrio, atau dekat dengan kampus Sanata Dharma, kemudian kampus Insiper, itu dari sini juga hanya sekitar 5 menit saja. Gimana? Bagus sekali kan? Jadi sekali lagi Pelosok Info ingatkan, langsung saja setelah ini hubungi Pelosok Info di 0821 334 00053. Oke, sekian dulu informasi dari Pelosok Info hari ini. Senang sekali bisa berbagi informasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik share dan juga subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Pelosok Info.